Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviani dengan NIM 2211158 dari kelas PAI 6F. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pengembangan materi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Haji Raden Daeng 7 MA. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas yang pertama itu ayat Gharib beserta contohnya. Yang kedua, saya akan membacakan surah Ad-Duha dan beserta tajwidnya. Dan yang terakhir itu, saya akan menjelaskan materi tentang kelestarian lingkungan dan dalil yang terkait. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Gharib dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari Gharib itu sendiri. Jadi secara bahasa, Gharib itu adalah asing atau samar. Sedangkan secara bahasa, Gharib itu adalah yang memerlukan penjelasan khusus. Jadi Gharib Al-Quran itu adalah ayat yang memerlukan penjelasan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa ayat Gharib, yaitu ada imalah, ismam, tashil, dan nakal. Yang pertama itu ada imalah. Imalah adalah berarti sedikit mencondongkan huruf yang berharokat fathah pada kasroh atau memiringkan alif pada huruf ya. Nah, adapun tingkat kecenderungan fathah pada kasroh itu seolah-olah bacaannya itu menjadi re. Nah, contohnya itu hanya pada satu ayat, yaitu pada surat Hud ayat 41 pada lafaz majroha. Nah, diimalahkan menjadi bacaan majreha. Ayatnya yang berbunyi Waqalar kabu fiha bismillahirrahmanirrahim. Nah, awalnya itu adalah majroha karena diimalahkan menjadi majreha. Selanjutnya yaitu bacaan Gharib ismam. Nah, ismam di sini secara bahasa artinya mencampurkan, menggabungkan, atau memadukan. Sedangkan secara istilah, ismam ini adalah bacaan yang mencampurkan antara doma dengan huruf sukun yang disertakan dengan memoncongkan bibir. Jadi cara bacanya itu huruf doma itu gabungan antara huruf doma dengan bacaan sukun dan disertakan dengan gerakan mulut bibirnya itu seperti membentuk huruf U. Dan bacaan ini hanya terdapat pada satu lafaz ayat Al-Quran. Contohnya itu pada surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Nah, itu kan ada menggabungkan huruf doma dengan nun sukun dan bibirnya itu juga disertakan dengan bibir yang membentuk huruf U. La ta'manna. Nah, itu adalah ismam pada surah Yusuf ayat 11. Kemudian ayat Gharib yang selanjutnya yaitu tashil. Nah, tashil di sini secara bahasa artinya ringan, lunak, atau mudah. Sedangkan secara istilah, tashil ini adalah bacaan antara hamzah dan alif, yang mana hamzah yang pertama itu dibacakan dengan pendek dan jelas. Kemudian hamzah yang kedua itu dibaca dengan disuarakan antara hamzah dan alif dengan bacaan seperti huruf H dan disamar-samarkan. Nah, tashil di sini adalah untuk memudahkan orang Arab zaman dahulu membedakan antara hamzah dan alif. Nah, di situ memudahkan untuk kita membacakannya. Jadi contohnya itu pada satu lafaz ayat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Fussilat ayat 11, yang dimana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Nah, di situ ada huruf hamzah dan alif. Nah, di situ dibaca dengan hukumnya yaitu tashil. Dibaca dimudahkan membacanya itu disamarkan dengan hamzah dan alif. Jamiyu.
jamiyu. Nah, itu penjelasan mengenai huruf tashil. Kemudian ayat gharib yang selanjutnya yaitu adalah naqal. Naqal secara bahasa artinya menggeserkan atau memindahkan. Sedangkan secara istilah, naqal berarti menggeserkan atau memindahkan huruf berharokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan membuang hamzah setelah itu. Jadi contohnya itu ada pada surat Al-Hujurat ayat 11, di mana pada lafaz bi salismu. Nah, pada lafaz ismu di situ ada dua hamzah wasal. Yang pertama itu hamzah pada huruf alif lam, dan kedua itu hamzah pada lafaz ismu. Jadi kedua hamzah ini tidak terbaca, jadi langsung bacaan itu langsung disambungkan menjadi bi salismu. Jadi ismu itu dibacanya naqal. Itu saja penjelasan mengenai ayat gharib. Baiklah, selanjutnya mari kita bersama-sama membaca surat Ad-Duha ayat 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan faghna. Fa ammal yatima fala takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tajwid pada surat Ad-Duha ayat 1-11 ini. Perhatikan sama-sama. Yang pertama itu wad-duha. Nah, bacaan di situ wad-duha ada alif di hukumnya alif lam samsiah, karena di situ ada alif lam tetapi tidak dibacakan, kemudian langsung ditasdidkan dengan huruf do. Jadi bacanya wad-duha. Nah, jadi alif lam di situ tidak dianggap. Kemudian ha di situ adalah matobi alif. Kemudian ayat yang kedua wal laili idza saja. Nah, wal itu sama juga dengan yang pertama tadi, hukumnya adalah alif lam samsiah karena ada alif lam yang bertasdid. Kemudian idza. Nah, idza di situ za itu adalah matobi alif karena huruf za berharokat fathah diiringi dengan huruf alif. Jadi matobi alif dibaca dengan panjangnya 2 harokat. Kemudian idza saja ja itu juga matobi alif. Ayat yang ketiga ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma itu adalah matobi alif dibaca dengan panjang 2 harokat. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma-nya lagi juga sama matobi alif dibacakan dengan panjang 2 harokat. Wa ma qala, la juga la matobi alif. Kemudian ayat yang keempat walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal di situ adalah matobi alif karena ada alif yang lam yang bersukun diiringi dengan huruf alif. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Khiratu khairul rul itu adalah khoy itu matobi'i ya karena di situ ada kho berharokat fathah bertemu dengan ya sukun dibaca panjang 2 harokat. Khairul. Nah, rul di situ ada
ro domatoin yang diiringi dengan lam tasdid. Nah di situ hukumnya idgham bila khuna. Jadi didengungkan, dimasukkan dengan huruf la yang bertasdid. Khairul laka minal ula. Nah di situ rulnya juga didengungkan sepanjang 2 harokat. Khairul laka minal ula. Atau bi waw karena huruf alif domat berharokat doma bertemu dengan huruf waw sukun. Dipanjang 2 harokat. Ula. Nah di situ juga matobi alif. Kemudian ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'ti, di situ matobi ya karena huruf to berharokat kasroh. Ti bertemu dengan ya sukun, dibaca dengan panjang 2 harokat. Ti yu'ti karob buka fatardo. Nah kemudian do itu matobi alif. Kemudian ayat yang ke-6, alam yajidka yatima fa'awa. Nah alam di situ izhar syafawi karena huruf la bertemu dengan mim sukun, jadi dibaca jelas huruf lamnya. Alam yajid. Nah yajid itu yajid hukumnya qalqalah sugro karena berada di tengah kalimat dan bacanya juga dipantulkan secara tipis. Yajid kayati ti matobi'i ya dibaca dengan panjang 2 harokat. Kemudian yalti ma itu ada hukumnya ikfa karena huruf mim berharokat fathah tain dan diiringi dengan huruf fa. Nah di situ dibacanya disamar-samarkan. Yalti ma. Kemudian fa'awa matobi alif, wa juga matobi alif. Kemudian ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka do di situ hukum dhalla. Nah di situ hukumnya adalah mad lazim musaqal kilmi. Alasannya karena di situ ada matobi alif bertemu dengan huruf lam bertasdid. Nah jadi cara bacanya itu dho-nya itu dibaca panjang sekitar 6 harokat, kemudian ditasdidkan dengan huruf lam. Dholla. Nah itu hukumnya mad lazim musaqal kilmi. Dholla fahada. La di situ adalah ikfa. Kemudian ikfa yang dibacakan samar-samar karena lam berharokat fathah tain bertemu dengan huruf fa. La fahada da matobi alif. Kemudian ayat yang ke-8, wa wajadaka a'ilan faghna. Di situ panjangnya dibacakan sepanjang 5 harokat, 2-5 harokat. Hukum bacaannya itu adalah mad wajib mutasil karena matobi'i diiringi dengan huruf hamzah dan dibacakan dalam satu lafaz atau satu kalimat. Wa wajadaka ila ikfa, kemudian fa'aghna matobi'i alif. Kemudian ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala takhar. Di situ ada huruf alif bertemu dengan mim tasdid dibaca dengan gunnah.
Fa'ammal, mal di situ adalah lam komariah karena huruf ada alif lam yang berharokat sukun atau mati, jadi dibaca jelas. Fa'ammal ya, mal alamnya itu dibaca dengan jelas, jadi hukumnya alif lam komariah. Mal yatim, yatim atau bi ya, kemudian fala lam atau bi alif takhar. Tak di situ adalah hukumnya mat, hukumnya qalqalah sugro karena berada di tengah kalimat dan cara bacanya itu dipantulkan secara tipis. Fala takhar, har di situ adalah ro tafkim. Kemudian ayat ke-10, wa ammasaila fala tanhar. Wa itu sama juga dengan tadi, yaitu guna karena ada hamzah bertemu dengan mim bertasydid, jadi dibacanya itu guna. Amma didengungkan selama 2 harokat. Wa ammasa, mas di situ ada alif lam bertemu dengan huruf tasydid, jadi alif lam samsiyah karena alif lamnya itu tidak dibacakan. Kemudian sa ila fala, sa di situ juga mat wajib mutasil karena ada mad tabi'i diiringi dengan hamzah pada satu lafaz atau satu kalimat, jadi dibaca 2-5 harokat. Sa ila fala tanhar, la mad tabi'i alif, kemudian tan itu adalah izhar, har itu adalah ro tafhim. Kemudian yang terakhir ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma di situ adalah gunnah karena alif bertemu dengan mim bertasydid, jadi dibacanya gunnah, didengungkan sepanjang 2 harokat. Wa amma ma tabi'i alif, kemudian bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu saja hukum tajwid dari surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Penjelasan selanjutnya yaitu materi pelestarian lingkungan. Nah, jadi kita sadar bahwa kita sebagai umat muslim menyadari bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah SWT, dan kita sudah sepatutnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di bumi ini, baik itu di darat maupun di laut. Jadi ada dalil yang menjelaskan tentang pelestarian lingkungan, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42. Nah, penjelasan dari ayat tersebut bahwa ayat tersebut menegaskan terjadinya kerusakan di bumi ini adalah ulahnya manusia itu sendiri. Seperti dari penebangan pohon liar itu menyebabkan banjir, kemudian penambangan liar itu menyebabkan tanah longsor, dan masih banyak perbuatan ulah manusia lain yang menyebabkan beberapa bencana seperti gempa bumi
dan lain sebagainya itu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri karena tidak melestarikan lingkungan. Bencana yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak dari Allah SWT supaya manusia itu merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Jadi itulah ditimpakan Allah seperti azab, diturunkannya banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Itu juga karena ulah manusia dan keserakahan manusia itu sendiri. Nah, jadi ayat di sini memerintahkan kita untuk menjaga atau melestarikan bumi kita, baik itu di darat maupun di laut, supaya tidak menimpa kerusakan-kerusakan tersebut tidak menimpa pada diri kita sendiri. Itu saja penjelasan mengenai pelestarian lingkungan pada surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.